Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kepada Pak Restu dan juga kepada Astos. Di sini kami akan mempresentasikan hasil percobaan kami, yaitu P2 Analisa Agentometri. Kami dari KPB kelompok 2 dan nama saya adalah Nicholas Alexander dengan NRP 1602-11004. Dan rekan saya, Dan saya Alvin Rinaldo Wibawa dengan NRP 1602211034. tujuannya yaitu adalah kita melakukan percobaan ini yaitu adalah untuk menentukan kadar NaCl dalam larutan dengan cara analisis agentometri dengan menggunakan metode MOR. Dasar teori. Analisa agentometri itu adalah merupakan titrasi yang melibatkan reaksi antara ion halida, yaitu Cl-, Br-, dan I-, atau anion lainnya yaitu adalah CN-, CNS- dengan ion Ag+, yaitu argentum dari perak nitrat, AgNO3, dan membentuk endapan perak halida, AgX. Berarti analisa agentometri ini termasuk yaitu adalah analisa dengan menggunakan titrasi pengendapan. Analisa agentometri memiliki banyak metode, yaitu adalah metode MOR, Hutchins, Volhard, dan Leibig. Namun, pada percobaan ini, perhatikan menggunakan metode MOR dan perak nitrat, yaitu AgNO3 sebagai titran, dan larutan sampel mengandung NaCl sebagai titrat, serta indikatornya yaitu adalah kalium kromat K2CrO4. Sebelum itu, AgNO3 harus distandarisasi terlebih dahulu dengan standar primer, yaitu adalah NaCl 0,1 normal. Setelah distandarisasi, maka ditambahkan AgNO3 0,1 normal dan bereaksi seperti berikut, yaitu pada saat awal sebelum titrasi, maka adanya hanya ion Na+ dan Cl-. Maka ketika titrasi dimulai, maka AgNO3 akan bereaksi dengan NaCl, membentuk padatan AgCl, yang dimana itu endapan yang berwarna putih, dan menghasilkan produk sampingan yaitu NaNO3. Dan setelah dilanjutkan terus-menerus hingga ketika mencapai endpoint, yaitu ketika Ag+ akan itu berlebih dibandingkan Cl-, maka akan bereaksi dengan indikator, yaitu dengan reaksi berikut ini, yaitu 2AgNO3 ditambah K2CrO4 menjadi Ag2CrO4 padatan, dan produk sampingannya adalah 2KNO, di mana padatan Ag2CrO4 itu adalah endapan yang berwarna merah bata. Hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat melakukan analisa agentometri dengan metode MOR, yaitu titrasi harus dalam keadaan pH netral, yaitu 6,5 sampai 10. Dan jika titrasi dilakukan pada pH yang kurang dari 6,5 atau asam, maka ion kromat akan terprotonisasi menjadi bentuk asam kromat atau CrO4. Setelah itu akan berubah menjadi ion dikromat, dan ion dikromat ini akan berdominasi di dalam larutan dengan reaksi seperti ini, yaitu adalah 2H+ Ag ditambah 2CrO4, 2- menjadi asam kromat, dan lalu juga menjadi Cr2O7 2- plus H2O. Dan jika titrasi pada pH lebih dari 10, maka ion Ag+ akan bereaksi dengan ion OH- dan membentuk AgOH yang berwarna kecoklatan. Maka endapan tersebut akan mempersulit untuk mengamati titik akhir titrasi yang berlangsung. Nah, reaksi yang terjadi yaitu adalah Ag+ ditambah OH- menjadi AgOH. Dan yang terakhir yaitu adalah saat larutan perak nitrat dan endapan perak nitrat terbentuk, maka harus dijauhkan dari paparan sinar matahari, karena perak klorida dapat terdekomposisi menjadi logam perak dan klor dengan reaksi berikut ini, yaitu 2AgCl menjadi 2Ag solid ditambah uap Cl2. Rumus-rumus yang akan digunakan pada percobaan ini yaitu adalah normalitas
sebanding dengan massa Sat dikali valensi dikali 1000 dibagi MR Sat volume dikali volume larutan tersebut. Dan misalkan mencari ini, maka bisa dimasukkan di sininya. Massa diganti oleh massa Sat diganti oleh massa NaCl, dan valensinya yaitu valensi NaCl, volumenya volume NaCl, dan MR-nya yaitu MR NaCl yang disediakan oleh asdos. Dan mencari normalitas AgNO3 dan normalitas sampah NaCl, maka bisa didapatkan dari rumus N1 kali V1 sama dengan N2 kali V2, yaitu NaGNO3 sama dengan volume NaCl kali NaCl dibagi volume AgNO3 dikurangi volume blanko. Gunanya adalah untuk mendapatkan volume AgNO3 yang murni. Dan N-sampel juga diperlakukan demikian. Dan untuk mencari kadar NaCl dalam sampel, maka kadarnya dengan rumus berikut ini. Kadar dalam persentase berat per volume, yaitu sama dengan normalitas dikali MR dikali 100% dibagi dengan 1000 kali valensi. Dengan N diubah menjadi normalitas NaCl, MR diganti dengan massa relatif NaCl, dan valensi menjadi valensi NaCl. Oke, untuk alat dan bahan yang kami gunakan, untuk alatnya ada pipet tetes, pipet volume, buret, Erlenmeyer 250 ml, corong gelas arloji, sendok sungu, pengaduk, gelas beker, abu takar, dan filler. Sementara untuk bahannya ada larutan sampel NaCl, Aquades, K2CrO4 5%, larutan AgNO3, larutan NaCl 0,1 normal. Oke, untuk cara kerjanya, yang pertama itu kita membuat larutan baku primer NaCl 0,1 normal sebanyak 100 ml. Pertama-tama kita menimbang NaCl yang diperlukan, kemudian melarutkannya dalam Aquades dengan Aquades secukupnya dalam beker gelas. Kemudian memasukkannya ke dalam lampu takar 100 ml dan menambahkan Aquades sampai tanda batas dan kocok hingga homogen. Kemudian kita menstandarisasi larutan AgNO3 0,1 normal dengan larutan baku NaCl 0,1 normal. Pertama-tama kita mempipet 10 ml larutan NaCl dan memasukkannya ke dalam Erlenmeyer 250 ml. Kemudian menambahkan 0,4 ml larutan indikator K2CrO4 5%. Kemudian mentitrasi dengan larutan AgNO3 0,1 normal sampai warna berubah menjadi coklat kemerahan yang lemah tapi jelas. Oke, kemudian menentukan kadar NaCl dalam garam dapur. Pertama-tama, memasukkan 10 ml larutan sampel ke dalam Erlenmeyer 250 ml. Kemudian menambahkan 0,4 ml larutan indikator K2CrO4 5%. Kemudian mentitrasi dengan larutan AgNO3 0,1 normal sampai warna berubah menjadi coklat kemerahan yang lemah tapi jelas. Dan yang terakhir, menghitung kadar NaCl dalam larutan sampel. Untuk reaksi blanko indikator, 0,4 larutan indikator K2CrO4 5% ditambahkan pada air suling dengan volume yang sama dengan volume akhir titrasi dan dititrasi dengan larutan AgNO3 0,1 normal sampai warna dari blanko tersebut serupa dengan warna larutan yang dititrasi di atas. Oke, untuk MSDS atau Material Safety Datasheet, untuk yang pertama, sifat fisis dan kimia. Untuk NaCl, yaitu bubuk, putih, tidak berbau, dan pH berkisar antara 4,5 sampai 7. Untuk AgNO3, cairan, tidak berwarna, tidak berbau, dan pH berkisar antara 5,4 sampai 6,4. Untuk K2CrO4, cairan, kuning, tidak berbau, dan pH berkisar antara 9 sampai 9,8. Untuk Aquades, cair, tidak berwarna, tidak berbau, dan pH netral. Kemudian identifikasi bahaya. Untuk NaCl, dapat menyebabkan mual, muntah, iritasi kulit, dan iritasi mata. Untuk AgNO3,
dapat menyebabkan korosi kulit, batuk, nafas tersenggal, tidak sadar, pusing, diare, muntah, dan kebutaan. Untuk A2CRO4 dapat menyebabkan iritasi kulit, karsinogen, iritasi mata, toksisitas pada organ, dan mutagenisitas pada sel nuftah. Untuk Aquades, bahan ini tidak diklasifikasikan sebagai bahan berbahaya menurut Undang-Undang Uni Eropa. Kemudian untuk pertolongan pertama, untuk NaCl, AgNO3, K2CRO4 memiliki pertolongan pertama yang serupa, yaitu jika terhirup, hirup udara segar dan beri nafas buatan jika nafas berhenti. Jika terkena kulit, bilas dengan air mengalir. Jika terkena mata, bilas dengan air mengalir dan lepaskan kontak mata. Jika tertelan, minum air yang banyak dan rangsang untuk muntah, kecuali untuk AgNO3. Untuk AgNO3, hindari muntah karena ada risiko perforasi. Dan segera hubungi tenaga medis atau dokter terkait. Untuk Aquades, tidak ada pertolongan pertama yang dibutuhkan karena tidak memiliki unsur bahaya. Untuk yang penanganan dan penyimpanan, untuk NaCl, segera ganti pakaian yang terkontaminasi. Gunakan pelindung tangan dan wajah. Untuk tempat penyimpanannya, usahakan untuk kering dan rapat. Suhu direkomendasikan mengikuti label produk. Untuk AgNO3, ganti pakaian yang terkontaminasi dengan senyawa. Gunakan pelindung kulit dan cuci tangan dan muka setelah praktikum. Tempat penyimpanannya tertutup, rapat, kering. Lindungi dari cahaya dan jangan didekatkan dengan bahan yang mudah terbakar. Untuk A2CRO4, ganti pakaian yang terkontaminasi, gunakan krim pelindung kulit, dan cuci tangan dan muka setelah praktikum. Untuk tempat penyimpanannya, simpan di tempat yang rapat, kering, dan memiliki ventilasi udara yang baik. Untuk Aquades, menaati label tindakan pencegahan dan simpan di wadah yang tertutup rapat dan dengan suhu 5 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Oke, ini untuk data mentah yang kami dapatkan. Baik, untuk pengolahan data, pertama kami menghitung massa NaCl yang kami butuhkan dengan rumus menggunakan rumus N NaCl sama dengan massa NaCl kali valensi kali 1000 per mR NaCl kali volume NaCl dengan normal NaCl 0,1 normal, valensi 1, mR NaCl 58,4428 dan volume NaCl 100 mili. Dan didapati massa NaCl 0,5848 gram. Kemudian kami menghitung volume AgNO3 rata-rata dengan cara 9,9 ditambah 9,8 ditambah 9,9 mili per 3. Dan didapati ratanya yaitu 9,87 mili. Kemudian kami menghitung konsentrasi AgNO3 dengan rumus N AgNO3 sama dengan volume NaCl kali N NaCl per volume AgNO3 min volume blanko. Untuk volume NaCl 10 mili, N NaCl 0,1 normal, volume AgNO3 9,87 mili, dan volume blanko 0,1 mili. Dan didapati normalitas AgNO3 sama dengan 0,1023 normal. Kemudian untuk tabel yang kedua, kami menghitung volume AgNO3 rata-rata dengan cara 18,1 ditambah 18 ditambah 18,13 per 3. Dan didapati rata-ratanya adalah 18,07 mili. Kemudian kami menghitung konsentrasi sampel dengan rumus N sampel sama dengan N AgNO3 dikali dalam kurung volume AgNO3 min volume blanko dan dibagi dengan volume sampel. Untuk N AgNO3 0,1023 normal, volume AgNO3 18,07 mili, volume blanko 0,1 mili, dan volume sampel 10 mili. Dan didapati N sampel 0,1838 normal. Dan terakhir kami menghitung kadar NaCl dalam garam dapur dengan persen NaCl dalam sampel dengan rumus dalam kurung N sampel kali mR NaCl
per 1000 kali valensi NaCl dan dikali dengan 100%. Untuk N sampel 0,1838 normal, mR NaCl 58,4428 valensi 1 dan dikali 100%. Dan didapati kadar NaCl dalam garam dapur yaitu 1,07%. Ya, dalam Ya, kali ini Patikan akan membahas pembahasan pada percobaan yang telah kami lakukan. Jadi dalam percobaan kali ini yaitu Patikan menggunakan menganalisa kadar NaCl dalam larutan menggunakan analisa agentimetri sesuai yang disebutkan sebelumnya. Dan analisa agentimetri ini itu adalah di mana untuk menetapkan kadar halogenida dengan nomor endapan jika direaksikan dengan perak nitrat AgNO3. Perhatikan menggunakan K2CO4 5% sebagai indikator dan larutan yang digunakan adalah perak nitrat AgNO3 sebagai titran. Dan larutan sampel yang kami gunakan yaitu mengandung NaCl yaitu sebagai titrat dan larutan belangko ditambahkan dengan indikator K2CO4 5% dan dititrasi dengan AgNO3 untuk mengoreksi hasil dari titrasi yang telah dilakukan. kemampuan analisa praktikan sangat berperan dalam praktikum ini. Karena secara pengamatan kualitatif, praktikan harus dapat mencermati perubahan warna yang terjadi pada tabung Erlenmeyer, serta perubahan wujud fisis cair hingga membentuk suatu endapan dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan untuk pengamatan secara kuantitatif, praktikan dituntut untuk dapat teliti dalam menghitung volume akhir titran, konsentrasi larutan, dan kadar senyawa dalam larutan. Perubahan warna yang terjadi pada titran yaitu NaCl berubah dari semula berwarna putih bening hingga berwarna coklat kemerahan. Sebelum melakukan titrasi dalam labu Erlenmeyer, terdapat ion Cl- dan dari NaCl dan ion CrO2- dari K2CrO4 5%. Setelah titrasi dimulai, maka ion Ag+ akan bereaksi dengan ion Cl- sehingga terbentuk suatu endapan putih. Reaksinya adalah sebagai berikut. AgNO3 ditambahkan dengan NaCl menghasilkan AgCl yaitu endapan berwarna putih dan produk samping NaNO3. Baik. Setelah itu, perubahan warna yang terjadi akibat titrasi perak nitrat yang dilanjutkan terus-menerus, maka menyebabkan reaksi ion Ag+ akan berlebih dan dengan indikator K2CrO4 5%. Reaksinya adalah sebagai berikut ini, yaitu adalah 2 AgNO3 bereaksi dengan K2CrO4 menjadi padatan Ag2CrO4 dengan produk sampingannya adalah KNO. Dengan endapannya yaitu berwarna merah bata. Dan lalu, kali ini kita akan membahas tentang standarisasi yang kita lakukan, yaitu AgNO3 yang distandarisasi dengan NaCl. Ternyata normalitasnya itu adalah 0,102 normal, bukan tepat 0,1 normal. Hal ini disebabkan oleh pengaruh suhu, pH, dan sifat larut. Semakin meningkatnya suhu, maka endapan akan berkurang disebabkan oleh endapan yang telah bercampur dan berada dalam larutan. Pada percobaan ini, dengan metode Mohr, ini harus memperhatikan pH, yaitu pada rentang pH 6,5 sampai 10. Apabila terlalu asam, maka dapat membentuk HCl4. Apabila terlalu basa, maka Ag+ akan mengendap menjadi AgOH. Keduanya membuat titrasi menjadi memiliki error yang besar. Kesimpulan dari semua yang telah kami bahas di atas adalah kadar NaCl dalam larutan adalah 1,07% dalam lautan sampel setelah menggunakan analisa agentimetri dengan metode Mohr. Pada penentuan ini digunakan analisa agentimetri dengan metode Mohr dengan prinsipnya itu adalah AgNO3 bereaksi dengan NaCl sehingga bentuk AgCl berwarna putih dan lalu Ag+ yang berlebihan akan bereaksi dengan K2CrO4 5% membentuk endapan Ag2CrO4 yang berwarna coklat kemerahan. Titik akhir atau endpoint telah dicapai jika endapan telah berwarna merah bata.
Dan metode Moore itu lebih mudah dan lebih cepat dibandingkan metode Vajans, Polhart, dan Levy. Dan ini adalah dasar pusaka yang kami citasi untuk melengkapi percobaan yang telah kami lakukan. Sekian dari kami. Terima kasih. Terima kasih.